Tuhan. Satu penghenti kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kepada sampai saat hari ini Tuhan, Kau menopang memberikan kami kekuatan bahkan perlindungan yang daripada Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membalas semuanya kebaikan Tuhan dengan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Dengan datang dengan segenap hati kami, datang menyembah Tuhan, menyembah dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami rindu Tuhan mengurapi setiap hati kami, agar setiap pribadi lepas pribadi merasakan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan hadir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami undang kuasa-Mu yang bekerja di tempat ini, sehingga kemenangan terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan siap memuji Tuhan, kami akan siap menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Saya akan baca firman Tuhan dari Ganjilnya, Lukas 12 ayat 13. Judul perikopnya orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." 1, 2, ya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala tamak. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." 1, 2, ya. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, namanya berlima-lima harusnya." Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." 1, 2, ya. Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merubah lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan
jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. 1, 2, ya. Tetapi dengan kata-katanya, harilah orang bodoh, pada kami juga jiwa makan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapa yang ini? Bersama-sama kita 1, 2, ya. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di dalam. Amin Bapak Ibu. Amin. Inilah orang kaya yang bodoh. Kenapa dikatakan bodoh? Karena dia Bapak Ibu mengumpulkan harta itu tidak tahu kemana dia mau tuju. Dia mau menimbun harta-hartanya di dalam lumbung. Padahal firman Tuhan berkata, janganlah kita mengutamakan diri kita, tetapi marilah kita berbagi kepada orang-orang, terlebih kepada orang yang tidak mampu. Tetapi orang kaya ini mau menimbunnya di dalam lumbungnya, sehingga dia tidak tahu apa yang mau diperbuatnya dengan hartanya yang melimpah-limpah itu. Disangkanya dia diberikan Tuhan berlimpah baginya untuk dia sendiri. Tetapi firman Tuhan berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Oleh sebab itu, berkat Tuhanlah yang memberikan kita semua. Bisa kita punya kendaraan, bisa punya rumah, bisa punya tempat tinggal. Itu semua oleh karena kasih Tuhan. Ada amin? Jangan kita berbangga di dalam segala kepunyaan kita yang ada di dalam dunia ini. Karena di dalam dunia ini nanti semua akan binasa. Dan juga karat dan bunga bisa memakannya Bapak Ibu. Tetapi kalau kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, harta kita bukan di dunia ini. Harta kita di mana Bapak Ibu? Di surga yang kekal, di mana nengat dan karat tidak dapat memakannya dan pencuri tidak dapat membongkarnya. Karena apa? Di surga itu kudus Bapak Ibu, tidak ada kejahatan. Nah, jadi Bapak Ibu saudaraku yang kasih, di sini kita disuruh Tuhan supaya kita ya janganlah kita kalau diberkati Tuhan, jangan kita memakannya sendiri Bapak Ibu. Memang kalau secara dunia Bapak Ibu berkata begini, aku sudah capek bekerja, masa itu kasih kepada orang? Itu dunia Bapak Ibu. Kalau kita anak-anak Tuhan berbeda, makanya dikatakan tadi Tuhan telah memberikan pengetahuan, pengertian, hikmat bagi kita. Amin. Tetapi kalau orang-orang dunia ini, mereka mementingkan diri sendiri. Bahkan sekalipun orang-orang yang terdekatnya disakitinya untuk mencari sesuatu harta. Apa itu? Yaitu yang dikatakan tadi, hasil yang melimpah-limpah itu. Sekalipun Bapak Ibu, kita ini, saya dan saudara, ya maaf, jadi saya tadi teringat jadinya, tapi saya tidak membawa itu. Yang intinya saya mau katakan, kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan memberikan kita pengertian dan hikmat. Kenapa dikatakan hikmat? Hikmat itu Bapak Ibu, hikmat dari Tuhan. Ada juga Bapak Ibu hikmat dari dunia ini, ada. Tetapi kalau hikmat yang dari dunia ini temporer, sementara, itu tidak kekal. Tetapi kalau hikmat yang daripada Tuhan, percayalah, firman Tuhan berkata, dunia ini segala isinya boleh berlalu, tetapi firman Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Saya akan coba kita baca ayat firman Tuhan 1 Timotius 6. Supaya kita tahu Bapak Ibu, kita ini manusia, jangan menghalalkan segala cara. Kalau orang-orang yang di luar sana bolehlah saya katakan, mereka belum diberikan hikmat kepada Tuhan. Tapi kalau kita yang diberikan Tuhan hikmat, kita tidak boleh menyakiti hati seseorang untuk mendapatkan sesuatu, baik itu harta, baik itu uang. Tetapi marilah kita berbagi bersama-sama dengan saudara-saudara kita. Kalau itu dalam pekerjaanmu, marilah berbagi dalam pekerjaan itu. Dan kalau kamu sebagai memborong suatu pekerjaan,
janganlah itu engkau makan sendiri, bagi-bagilah buat saudara-saudaramu untuk bekerja bersama-sama. Karena itulah yang diinginkan Tuhan bagi kita, Bapak Ibu. Jangan kita mementingkan diri kita sendiri, jangan. Tetapi marilah kita, apa yang dikatakan Tuhan, berbagilah kepada umat Tuhan atau yang percaya kepada Yesus Kristus. Berilah apa yang bisa layak kita berbagi. Amin. 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 Oke, kita akan baca 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 11. Saya akan bacakan ya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, di dalam jerat dan dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia itu ke dalam reruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya berbagai macam duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semua itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Artinya, Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, kita anak-anak Tuhan. Ini untuk kita, Bapak Ibu, yang ayat 11-nya. Tetapi engkau, hai manusia Allah. Kita ini adalah anak-anak Allah. Amin. Kita ini anak-anak Allah yang diberikan Tuhan mandat kepada kita supaya kita menjadi terang. Supaya kita, artinya terang itu apa? Supaya mereka yang di dalam kegelapan, di dalam dunia ini kan kegelapan ini, Bapak Ibu, kalau tidak di dalam Kristus. Karena kegelapan terjadi, maka Yesus Kristus datang ke dunia. Oleh sebab itu, kita anak-anak Tuhan yang sudah diberikan Tuhan hikmat daripada Tuhan menjadi milik kita, maka kita diberikan kepada kita supaya kita beribadah kepadanya, setia dan mengasihi. Maka saya katakan tadi, mengasihi ini apa? Bukan hanya begini, saya mengasihimu saudaraku, tetapi kita lihat dia udah mau, kalau orang Batak bilang tunggali, artinya itu apa itu? Apa tunggali? Mau jatuh, tapi kita nggak apa? Akhirnya di situ kita nggak tercermin apa kita sebagai anak Tuhan. Tapi kalau sebagai anak Tuhan, dia kita lihat mau jatuh, kita akan ikut bangun. Bukan jatuh itu dalam jasmani, bukan. Tetapi dalam kerohaniannya jatuh pun, kita akan datang untuk menguatkan dia. Berikan kata-kata penghiburan bagi dia supaya dia bangkit imannya. Supaya dia, kan banyak saudara, orang-orang di dunia ini kalau sudah putus pemikirannya, tidak ada lagi jalan keluar dipikirnya, dia ambil jalan pintas. Ya, jalan pintas apa itu? Mengganti, bunuh diri namanya. Tetapi kalau kita anak-anak Tuhan, kalau kita lihat saudara kita sudah ada masalah, problem itu, kita datang untuk berbagi. Sekalipun itu tidak dengan dana, tetapi kita berbagi. Berbagi artinya berdua bersama. Kenapa dikatakan berdua bersama? Karena firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Bukan dikatakan kita tidak membantu saudara kita. Saudara kita itu dalam kesusahan, mari kita berbagi, Bapak Ibu. Bukan hanya materi, bukan. Tetapi baik dari segala materi juga, kalau ada saudara, berbagi. Karena inilah perintah Tuhan bagi kita. Jadi kalau orang-orang dunia, Bapak Ibu, mereka ini menghalalkan segala cara untuk mencari uang. Uang. Apalagi zaman sekarang, Bapak Ibu. Zaman sekarang ini, saudara sendiri saja ditikungnya untuk mendapat supaya dia dapat. Itulah dunia. Tetapi kalau kita di dalam anak-anak Tuhan yang di dalam Kristus, kalau kita mau berbuat seperti itu, Tuhan sudah datang menegur melalui Roh Kudus. Anakku, jangan. Itu dosa. Jangan, kata Roh Kudus kepada kita. Maka kita di waktu kita melakukan sesuatu yang berbuat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, melawan firman Tuhan, maka hati kita itu ada apa kita pasti ada seperti apa. Itulah Bapak Ibu artinya kalau kita melakukan tidak benar, itulah bisikan sadar atau tidak sadar kita. Itu Roh Kudus berkata kepada Bapak Ibu, kalau kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, Roh Kudus sudah ada kepada kita. Cuma kita mau dia hidupkan atau padam.
Itu saja. Kalau hidup dia lakukan kebenaran firman Tuhan, muliakan Tuhan, maka Roh Kudus itu akan hidup dalam diri. Tapi kalau saudara melakukan untuk memadamkan Roh Kudus itu, lakukanlah kejahatan. Dia pasti padam. Dia tidak akan mau berkata-kata kepada saudara kalau saudara berbuat kejahatan. Tetapi kalau saudara berbuat kebaikan, maka dia akan berbicara kepadamu. Tidak heran Bapak Ibu, kita bisa berkata-kata bahwa Roh Kudus, jalan kemana aku? Anakku, jalan ke sana. Di sana macet. Kau hati-hati. Nah, kau lurus saja. Saya sering begitu Bapak Ibu. Saya muter, kalau logika saya, ini dekat. Tapi saya mau ke sana. Rupanya saya sampai ke sana, saya lihat berderet-deret mobil, ada kecelakaan di depan. Oh, terima kasih Roh Kudus, Engkau menuntun aku. Itulah Bapak Ibu, kalau kita dekat dan bergaul karib dengan Tuhan, Dia akan berkata-kata kepadamu dan saya. Ada amin? Nah, inilah kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kalau orang-orang dunia tadi mereka hanya cinta uang, memegahkan dirinya sendiri, tidak mau berbagi kepada sesamanya, begitu juga tidak mau mereka sudah mengetahui apapun yang terjadi ke saudaranya, mereka acuh tak acuh. Jadi kalau kita anak-anak Tuhan, saya percaya kita di sini anak-anak Tuhan tidak berlaku seperti itu. Ada amin? Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu saudaraku, kita anak-anak Tuhan, jangan kita kalau sudah kita lihat, Bapak Ibu sapa saudaraku, dimanapun saudara dapat jumpa, jangan tidak saudara sapa. Jangan berpikir saudara begini, nanti kan Bapak itu yang negur saya, jalan aja lah begini. Bapak Ibu, Roh Kudus ada. Anakku jahat kamu ya. Jadi padahal kita udah duluan lihatnya. Duluan lihatnya, tapi dia pura-pura dia nggak lihat, kita dilihatnya pura-pura nggak lihat. Itu Roh Kudus Bapak Ibu ada di dalam hidup kita untuk menegur kita. Anakku, kamu jahat ya, nakal ya. Jadi jangan seperti itu kita. Kalau ada saudara-saudara kita, marilah kita saling membantu satu sama yang lain. Amin? Oke. Jadi saya akan baca lagi ayat 16-nya tadi yang di Lukas 12 itu. Kemudian dia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah, hasilnya ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku berbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku? Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata pada jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Istirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Inilah Bapak Ibu orang-orang kaya yang bodoh. Mereka meninabobokan dengan harta-harta mereka. Kita tahu ya Bapak Ibu. Maka orang kaya lah yang paling susah masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Mereka hartanya ini saja, padahal apa yang dilihatnya dia tidak memusingkan. Yang dilihat hartanya ini. Bagaimana dia nanti? Sudah satu pun mobilnya ingin dua, sudah dua ingin tiga. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau kita anak-anak Tuhan, kalau sudah diberkati Tuhan, mengucap syukurlah. Amin. Jangan engkau kejar gunung, gunung itu tak akan lari. Maka kejarlah Kristus dalam hidupmu, supaya Dia datang kepadamu. Amin. Inilah kita disuruh Tuhan, anak-anak Tuhan, supaya kita selalu di dalam Tuhan. Baik saudara banyak uang, datang kepada Tuhan. Baik saudara